Hadir, Bu. Kameranya nggak ada. Wulan, Hadir, Aulia, Bu. Hadir. kameranya gelap nih, Wulan. Ini udah nyala, Bu. Di saya di sana gelap ya, Bu? Iya, gelap. Bentar ya, Bu. Saya coba lagi. Ini Wisnu juga nggak kelihatan nih wajahnya. Terus Yulia. Yulia, mana nih Yulia? Yulia nggak ada. Yulia, Yulfa, sorry. Yulfa. Mana Yulfa? Bu, Yulfa lagi error, Bu, katanya. Kameranya nggak bisa. Tapi ini Mic-nya nggak ada jalan. di... Apanya? Mic-nya nggak jalan. Mic-nya. Ntar gimana dong kalau mau presentasi? Oke, yang... Saya Dian, Bu. Siapa? Dian Dian. ini, Bu. Dian Anggreni, oke. Ya. Siapa Dinda lagi? Lulu, Bu. Dinda Lulu. Dinda Lulu. Oke, siapa lagi? Saya, Ibu. Alif Rai ya, Alif Rai. Terus siapa lagi? Saya, Bu. Andi Naufal. Andi Salsa, Ibu. Andi, oh Salsabila. Oke, siapa lagi? Siapa lagi? Sudah? Yang belum hadir? Siapa? Ibu Yulfa. Oh, Yulfa. Baru bisa. Bunga Tasya, Bu. Bunga Tasya. Mana nih Bunga Tasya? Nggak kelihatan nih wajahnya nih. Bunga Tasya. Oke. Siapa lagi? Ibu Yulfa. Yulfa, ya sudah. Siapa lagi nih? Pertama, Bu. Yulfa, Bu. Muhammad Ilham Utama. Oke. Muhammad Ilham udah, Yulfa sudah. Oke, berarti yang belum masuk nih Abdul Salam, Ade Septiani, terus Fajar, Jihan, lalu Rahmat Frans. Udah, itu aja yang belum hadir. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita, sebelum kita presentasi kelompok, Ibu sampaikan dulu kisi-kisinya ya. Kisi-kisi untuk ujian ini tolong kalian perhatikan. Jadi nanti untuk ujian kalian tolong persiapkan dengan sebaik mungkin. Ibu tidak mau lagi terulang seperti waktu UTS kalian cuman menyalin PowerPoint ya. Ingat, mungkin dari antara kalian banyak yang heran kok perasaan udah sama dengan materi Ibu tapi kok nilainya kecil. Nah, jawabannya adalah karena kalian cuman menyalin. Jadi tidak ada improvisasi sedikit pun di jawaban kalian sehingga Ibu cuman kasih nilai ya seadanya, itu upahnya nyalin doang ya. Jadi jangan heran kok sudah sama ya sama PPT-nya yang Ibu kasih kok nilainya segini aja. Nah, itu harus introspeksi diri ya. Jadi Ibu tidak mau terulang lagi untuk di kasus UAS. Jadi untuk UAS ini sifatnya open book, jadi tolong kalian jawaban itu dikasih penjelasan sedetail mungkin. Jadi nanti akan ada 6 pertanyaan yang mungkin 6 pertanyaan mungkin membutuhkan sampai 2-3 lembar kalau kalian bisa cerita banyak. Tapi kalau tidak bisa cerita banyak, paling mungkin bisanya 1 lembar, ya kalian bisa nilai sendiri. Ya, misalnya kalian ngisi 6 pertanyaan dari Ibu terus hasilnya cuma 1 lembar. Nah, kalian bisa nilai dong. Saya dapat 6 pertanyaan dari Ibu, cuman isinya 1 lembar. Ya kalian udah bisa sebenarnya nggak usah nunggu hasil dari Ibu, kalian udah bisa nebak. Paling nilai saya segini, karena masa 6 pertanyaan cuman 1 lembar, berarti apa? Itu cuma nyalin PowerPoint aja. Ya, jadi kalian istilahnya nggak usah kaget-kaget kalau nerima nilai dari Ibu dengan melihat lembaran jawaban yang kalian sajikan ke Ibu aja kalian udah bisa nebak
ya saya cuma bisa 1 lembar, ya kira-kira bisa tebaklah berapa nilai yang kalian akan dapat. Ya, seperti itu. Jadi Ibu tidak mau lagi terulang seperti di kasus UTS ya, itu cuman menyalin ya, karena ini open book. Open book itu nggak ada yang ditutup-tutupin, sekalian tergantung bagaimana pemahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu sampaikan. Oke, jelas ya? Ingat ya, open book dan waktu yang pengerjaannya adalah cuma 2,5 jam ya, dan ditulis tangan. Seperti itu. Oke, kemudian untuk rekap forum dan kuis ya, sudah mulai dibikin, dicicil? Ya, paling lambat Jumat depan ya dikirim ya. Dikirim paling lambat Jumat depan, karena kan kita hari Seninnya itu kan tanggal 1 sudah ujian, jadi Jumat itu kalian sudah kirim ya. Ingat ya, bagaimana untuk rekap forum dan kuis yang Ibu bilang? Dibuat dalam bentuk PDF ya, lalu semuanya jadikan satu file ya. Lebih baik kalian menyajikan misalnya forum 1 sampai forum 14, 15 itu sekaligus ya. Kemudian baru habis itu kuis 1 sampai kuis 14. Ya, seperti itu. Jadikan satu, lalu alamat emailnya udah tahu belum yang kalian nanti kirim kemana? Karena kan itu nggak ada di e-learning. Untuk mengirim rekap itu, kenapa? Belum tahu. Oh, belum. Nanti saya kasih tahu lewat ketua kelas aja ya, alamat emailnya. Karena nanti nggak masuk ke itu, nggak masuk ke e-learning. Masuknya ke email pribadi Ibu. Ya, paling lambat hari Jumat itu sudah kalian kirimkan ya. Lebih cepat, lebih baik karena Ibu harus mencicil nilai-nilai kalian. Karena kan Bakri kan ngasih waktu cuma 1 minggu itu untuk mengeluarkan nilai. Jadi udah termasuk nilai tugas, nilai rekap, nilai kuis, kemudian keaktifan kelas, kemudian nilai ujian, seperti itu ya. Jadi jangan nanti nilai kalian terus tolong perhatikan juga ya bahwa mahasiswa yang ketidakhadirannya melebihi 3 kali, udah tahu peraturannya, nilainya tidak akan keluar di sistem BIK. Ya, jadi tidak akan keluar. Jadi walaupun nilai kalian misalnya semuanya 100, tapi kalau misalnya absensinya ketidakhadirannya sudah 3 kali, itu tidak akan keluar nilainya. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Bu, Ya. saya mau nanya. Kalau misalkan forum dan kuisnya digabungin gitu nggak apa-apa, Bu? Kayak misalkan forum 1 dan kuis 1 gitu, Bu. Oh ya nggak apa-apa, kalau udah keburu bikin seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya belum bikin, Ibu sarankan ya forum dibikin sendiri forum. Karena biasanya forum itu isinya kan pendapat-pendapat singkat ya. Kalau kuis itu kan biasanya tugasnya agak lebih besar. Jadi Ibu biasanya pengen lihat pendapat pribadi kalian itu, Ibu pengen lihat nilai pola pikir kalian itu dari forum sebenarnya. Oh anak ini mau menggali informasi. Kadang-kadang ada anak mahasiswa yang malas nulisnya cuma 3 kata, 4 kata. Nah itu udah kelihatan orangnya males. Nah kayak gitu Ibu pengen lihatnya. Tapi ada yang rajin sampai kasih contoh segala macam. Jadi itu forumnya tuh jawabannya tuh bisa sampai 4 baris, 5 baris. Berarti anaknya itu mau menggali informasi, kreatif. Itu yang Ibu mau nilai. Tapi kalau cuma 1 baris kelihatan banget tuh malesnya, ya. Padahal kan materi Ibu sampaikan. Terus sudah gitu kalian bisa cari informasi lewat Google. Apalagi yang kurang, ya. Jadi itu sebenarnya kenapa ada forum dan kuis itu. Forum itu untuk menilai sejauh mana mahasiswa kreatif. Jadi nanti kalau misalnya kalian keluar nilai tugas kalian misalnya cuma 50 atau 60, ya tolonglah berkaca. Selama ini kalian ngerjakan forum seperti apa, ya. Kalau forum kalian hanya isinya singkat-singkat, 1 baris kalimat, 1 baris kalimat, ya udah tahulah sendiri, bisa nebak. Ya nggak mungkin Ibu ngasih angka 100 untuk mahasiswa yang cuma menjawab 1 baris kalimat. Nah, seperti itu ya penilaiannya. Jadi nanti tolong berkacalah kepada misalnya kalian dapat nilai misalnya cuma dapat tugas cuma nilainya 50 atau 60, terus kalian protes, itu kenapa nilai saya? Lah tolong lihat sendiri selama ini mengerjakan forumnya kayak apa, seperti itu. Karena kreativitas mahasiswa dinilai dari situ. Ya, sejauh mana dia mau cari informasi, kerajinan mahasiswa lihatnya dari situ. Ya, kalau kuis itu biasanya banyak informasi yang Ibu lihat sih kuis itu banyak juga yang
Pak ya Ibu, karena Ibu backgroundnya audit, Ibu agak-agak kayaknya banyak juga yang copy paste kalau jawaban dari kuis itu Ibu lihat ya, makanya Ibu fokus banget dengan jawaban dari forum, karena forum itu kan kalian bisa lihat kalau teman sebelumnya udah jawab kayak apa kan nggak bisa kalian ngikutin lagi kayak gitu, karena nanti dianggapnya ngejiplak seperti itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Makasih Bu. Bu, Ya, maaf, oke. tadi Fajar Ramadan udah di absen belum ya, Bu? Siapa? Fajar? Fajar Ramadan. Oke, Fajar. Mana nih Fajar? Ya, Bu, oke. Jihan juga, Bu. Siapa? Jihan. Jihan. Iya, Bu. Jihan. Oke. Ibu, Ade Siapa? Septiani. Ade Septiani. Iya, Bu. Rahmat Frans. Siapa lagi? Abdul Salam, Bu. Abdul Salam. Oke, berarti hari ini komplit ya semuanya ya. Satu kelas hadir semua. Oke, hari ini kita masuk ke materi untuk kisi-kisi UAS ya. Tolong kalian perhatikan apa saja yang Ibu sampaikan dan tolong nanti setelah kisi-kisi ini kalian catat ya, galilah informasi. Jadi nanti jawaban kalian itu bisa berlembar-lembar ya, seperti itu. Oke, kisi-kisi pertama ya Ibu saya sampaikan ya, tolong dicatat. Jadi jangan Ibu udah capek-capek kasih kisi-kisi nanti hasilnya kayak gitu juga ya. Oke, kita masuk ke PPT 11. Oke, peranan internal auditor. Ya, seperti ini. Peranan internal auditor. Oke, kita lihat ya. Kita lihat di sini, internal auditor itu ya. Peranan internal auditor. Kita lihat auditor itu banyak berperan dalam mendukung organisasi, terutama dalam corporate governance. Nah, ya. Nah, kita lihat di sini, audit internal telah diakui secara luas sebagai penyedia keyakinan yang independen dan objektif. Banyak kontribusi yang diberikan berupa pemecahan masalah dan membantu manajer pada setiap level board of directors dan audit komite. Oke, kita lihat di sini ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya si audit internal ini ya bisa memberikan peranan yang lebih aktif ketimbang eksternal auditor. Ya. Nah, kok bisa dibilang bahwa auditor internal itu kelihatannya peranannya itu lebih aktif dibandingkan eksternal auditor, ya. Nanti kita akan lihat kenapa mereka bisa berperan lebih aktif, ya. Oke, kita lihat yang pertama adalah posisi dari auditor internal itu adalah di dalam organisasi, ya. Ini, ya kita lihat di sini ada ini kata kuncinya. Jadi tolong kalian kalau belajar itu pegang kata kuncinya. Jadi jangan dihafal ya. Ketika kalian menguasai kata kunci, maka itu nanti kalian kalau udah kata kuncinya, oh ya status dia di organisasi. Nah itu udah nanti kamu tinggal kembangkan sendiri ya. Nah ini ya auditor internal itu kan dia adalah orang di dalam perusahaan. Berarti apa? Dia adalah karyawan. Kalau karyawan berarti sehari-harinya dia bekerja di situ. Kalau sehari-hari dia bekerja di situ, dia tahu dong apa masalah yang ada di dalam perusahaannya sendiri. Berbeda dengan eksternal audit. Ya, eksternal auditor itu kan datangnya cuma setahun sekali. Orang yang datang setahun sekali itu nggak mungkin tahu semua masalah ketimbang auditor internal yang sehari-harinya memang bekerja di dalam. Nah, itu yang membuat kenapa auditor internal itu bisa lebih peranannya bisa lebih efektif ketimbang auditor eksternal. Kemudian kita lihat ya. Kegiatan mereka tidak dibatasi oleh anggaran waktu dan biaya. Ingat yang tadi Ibu bilang ya, karena dia adalah orang dari perusahaan tersebut, maka dia tidak dibatasi oleh anggaran. Maksudnya apa? Dia kan udah digaji setiap bulan. Beda ya, kalau eksternal auditor, jadi nanti kalian kalau jawab pertanyaan ini, tolong bikin perbandingan antara audit internal
Ya, dicatat. Nanti kalian improvisasi jawaban. Perbeda audit internal dengan eksternal audit. Nah, Ibu singkat nih, eksternal audit. Ya. Nah, kita lihat. Audit internal itu orang di dalam perusahaan, karyawan ya. Jadi yang pasti udah ngerti lah. Orang dia tidak sehari-hari 8 jam setiap hari, 8 jam sehari, 1 minggu 6 hari, setahun berapa? Pasti dia tahu nih, lemahnya perusahaan ada di sebelah sini, sebelah sini. Kalau eksternal audit kan cuma datang 1 tahun sekali. Ya. Kemudian karena dia adalah karyawan, maka nggak ada yang masalah anggaran. External auditor itu kerjanya based on anggaran. Maksudnya apa? Dia tuh bekerja misalnya dengan diberikan honor misalnya 1 kali pemeriksaan misalnya 20 juta. Nah, ini tuh udah terbatas ya, cuman hanya di 20 juta ini udah ada deskripsinya. Saya hanya akan periksa bidang penjualan, bidang pembelian, bidang SDM, bidang IT. Udah. Jadi kalau ada masalah di tempat lain, itu dia tidak akan periksa. Nah, beda kalau audit internal. Audit internal ini kan gajinya bulanan. Ya, karena dia bebas periksa apa aja dan tidak terfokus. Jadi nggak ada alasan. Oh, saya nggak periksa bagian gudang karena kan nggak ada di job desk saya. Nggak bisa. Itu udah kerjaan dia sehari-hari. Beda. Eksternal auditor bisa aja menolak tugas karena di dalam kontrak kerja nggak disebutkan misalnya oh saya nggak periksa gudang, kenapa? Karena di kontrak kerja nggak ada tulisan soal saya akan meriksa gudang, ya. Jadi tolong nanti kalian kalau ingat yang Ibu bilang, setiap jawaban harus ada contohnya. Jadi bukan hanya nulis kayak gini, ya ingat ya, yang seperti itu. Kalau kemarin Ibu masih kasih kebijaksanaan upah nulis, kalau sekarang kalau memang kalian nulisnya persis kayak gini, Ibu kasih nilai 0. Ya, percuma Ibu udah berkuar-kuar kayak gini tiap minggu, tetap aja kalian nulisnya kayak gini, ya nggak ada ilmu yang kalian serap. Ya, mendingan kalian jadi tukang juru tulis saja, ya, nggak usah jadi sarjana. Oke, ya, nanti kasih contoh ya. Jadi kalau external auditor penugasannya itu ada based on kontrak. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan yang nggak ada di kontrak ini, dia akan nolak tugas. Ini kan saya nggak dibayar untuk kerjaan ini ya. Kemudian waktu itu udah di stated, external auditor itu datang 1 tahun sekali, cuman waktunya periksa 3 bulan. Misalnya dari bulan Oktober sampai bulan Februari. Jadi kalau ada masalah di luar bulan tersebut, misalnya ada kejadian di bulan Mei, karena auditor yang nggak ada di situ, ya dia nggak periksa. Ya, seperti itu. Nah, terus ini yang tadi maksud Ibu, biaya juga. Ini biaya itu terkait gaji. Kalau gaji itu berarti semua pekerjaan kamu harus kerjakan. Tapi kalau eksternal auditor yang tadi Ibu bilang, ya, karena nggak ada di kontrak kerja, yang nggak akan saya periksa. Nah, makanya di sini disebut bahwa internal auditor itu akan lebih efektif untuk tadi Bu bilang untuk mencegah atau mendeteksi fraud karena masalah ini, karena dia adalah orang di dalam perusahaan atau karyawan dari perusahaan, sehingga ini kegiatannya tidak dibatasi oleh anggaran waktu dan anggaran biaya, sehingga dapat memperluas pemeriksaan kepada pemeriksaan kebijakan manajemen dan test of control. Jadi area pekerjaannya itu luas banget, ya, dia bisa periksa transaksi sampai 300 hari, 365 hari. Ya, kita lihat. Nah, tapi kita lihat kemudian apa lagi, ya? Posisi audit internal yang tepat, pelatihan yang tepat, pengetahuan, familiarisasi dengan kebijakan manajemen dan lingkungan pengendalian memungkinkan mereka untuk melakukan pemeriksaan pada saat diketahui ada red flag, ya, seperti itu. Oke, kita lihat. Nah, ini, ya. Nah, kita lihat di sini. Kemudian kita lihat ada 3 peranan yang harus dilakukan untuk mencegah dan mendeteksi fraud. Pertama, kita lihat mengidentifikasi red flag sebagai sinyal adanya kemungkinan fraud. Nah, cari lagi definisi red flag. Red flag itu adalah tanda-tanda kemungkinan terjadinya fraud. Contohnya nanti cari sendiri. Ini ada di materi UTS yang dulu, ya, cari red flag. Jadi jangan nulis mengidentifikasi red flag, titik. Nggak ada. Cari tahu apa contoh-contoh red flag, ya. Nah, setelah mengetahui red flag tersebut, ini kan red flag ini ibaratnya cuma baru sinyal-sinyal. Nah,
sinyal ini lalu kita investigasi. Jadi kalian belajarnya seperti itu. Jadi jangan dihafal tapi tahu urutan logikanya, ya. Red flag itu kan ibarat kayak sinyal-sinyal, ini kayaknya ada sinyal-sinyal bahaya nih. Tapi kan kita belum tahu ini benar-benar bahaya atau cuman cuman tanda-tanda biasa. Nah, setelah untuk memastikan bahwa ini memang terjadi adanya, kan hanya baru kemungkinan. Lalu kita investigasi. Ya, ibaratnya jangan suuzon. Ya, ini ibarat kita suuzon dulu. Ini kayaknya orang ini nggak beres deh, ya. Nah, kecurigaan kita ini lalu kita investigasi. Oke, udah dicatat semuanya? Setelah investigasi selesai, lalu kita laporkan kepada audit komite dan level manajemen yang tepat. Oke, sekarang pertanyaannya kenapa kita harus lapor? Kenapa ini kok sampai menjadi 3 tahapan atau 3 step yang harus dilakukan oleh auditor? Kenapa ini media ada tulisan lapor? Kok Ibu kayaknya melapornya jadi masalah besar? Kenapa? Coba ada yang bisa kasih ke Ibu logikanya apa? Apa kira-kira? Setelah kita investigasi, lalu hasilnya kita laporkan. Nah, ini kenapa menjadi, lihat ini, menjadi ketentuan dalam SIAS. SIAS itu adalah peraturan internasional tentang standar auditing. Ini kenapa kok menjadi masalah? Kok harus dilaporkan? Berarti kenapa ini sampai biasanya kan peraturan itu dibuat karena sebelumnya hal tersebut sering dilanggar. Berarti sebelumnya bagaimana? Coba sebelumnya Sudah ada Jadi sebelumnya banyak yang menemukan kecurangan tapi tidak dilaporkan ya, Bu. Nah, kenapa nggak dilaporin? Coba, itu harus kamu tanda tanya. Loh, kok ada fraud tapi kok nggak dilaporin? Ibaratnya cuma disimpan sendiri. Nah, kenapa kira-kira? Buat keuntungannya dia, Bu. Sebenarnya sih ada tekanan dari atasan gitu, Bu. Nggak boleh gitu. Biasanya dari petinggi manajemen atas, top manajemennya. Oke, sekarang ini ada tulisan kepada audit komite. Audit komite ini siapa sih? Ayo, ada yang ingat audit komite? Tangan kanan Komisaris. Panjangnya. Ya, tangan kanan komisaris. komisaris, tangan kanannya pemilik perusahaan. Ya, jadi istilahnya gini loh. Jadi tadi siapa yang sebut ada tekanan dari atasan atau dari manajemen tertentu? Siapa yang jawab tadi? Aditya Nur Agustian. Oh, Aditya. Oke, jadi benar ya. Karena Ibu sendiri sebagai auditor merasakan itu ya. Sering Ibu menemukan kasus tapi kata bos-bos tanda petik tertentu nggak usah disampaikan ke siapa-siapa, simpen aja di laci. Ibu disuruh tutup mulut. Nah, Ibu sebagai karyawan kan juga pengen menyelamatkan kerjaan Ibu ya, terpaksa Ibu ikutin. Karena ini terkait dengan grup ini, terkait dengan ini, janganlah disampai-sampaikan kemana-mana. Ya, jadi disuruh tutup mulut. Nah, itu. Nah, jadi supaya audit internal itu efektif, berarti setiap ada masalah fraud harus dilaporkan ke audit komite dan level manajemen yang tepat. Nah, ini ada tulisan tepat. Jadi apa? Supaya kadang-kadang mungkin kalau kita ada masalah kredit, misalnya ya, pencairan kredit bermasalah, ternyata dicairkan yang Ibu pernah lihat itu jaminannya itu adalah tanah kuburan. Itu kan harusnya kan kalau jaminan itu kan harusnya sesuatu barang yang nanti bisa dijual. Kalau misalnya kredit tersebut bermasalah, ini enggak, tanah kuburan yang dijaminin. Itu kan berarti kan penyimpangan. Nah, kalau misalnya Ibu laporkan kasus kredit dengan jaminan tanah kuburan kepada direktur kredit, itu kira-kira bakal di take action nggak? Bakal ada tindakan untuk perbaikan nggak menurut kamu? Coba, kalau saya lapornya ke direktur kredit, direktur kredit ini
anak buah kamu nyairin kredit, tapi nggak bener nih. Masa jaminannya tanah kuburan? Biasanya kan jaminan itu ruko atau tanah, misalnya tanah yang produktif lah. Ini enggak, tanah kuburan. Apa kira-kira kalau saya lapornya ke direktur kredit? Kira-kira gimana? Bakal ada ini nggak? Ada perbaikan nggak? Atau ada tindakan tegas nggak untuk fraud ini? Kayaknya nggak ada ya, Bu. Alasannya? Karena kalau misalkan ditindak nanti, kalau misalkan ada si customer itu kan kayak menguntungkan direktur kredit gitu nggak sih, Bu? Kalau misalkan ya, sebelumnya kan waktu kredit itu cair kan lewat si direktur itu, berarti direktur itu bagaimana sebelumnya kerjaannya? Berarti salah gitu ya, Bu ya? Apa dia bertanggung jawab? Dia kelewatan. Misalnya waktu dia ACC kerjaan anak buahnya, kelolosan gitu. Dia maksudnya dia nggak apa namanya istilahnya nggak teliti, waktu nge-ACC, berarti kelewatan. Jadi kalau saya sampaikan ke dia, paling mungkin direktur kredit bilang, ya terima kasih informasi Anda, udah. Bakal nanti ada tindakan-tindakan selanjutnya? Enggak. Nah, kalau saya nyampaikannya misalnya ke presiden direktur, berarti bakal ada action. Presdir akan negur siapa duluan? Pasti yang digantung duluan itu si direktur kredit, bukan anak buahnya. Ya, seperti itu. Jadi di sini makanya pemilihan level manajemen yang tepat itu ada alasannya, karena mungkin selama ini, jadi ingat, semua peraturan ini dibuat karena sebelumnya ini hal-hal ini telah dilanggar sehingga membuat fraud. Makanya di sini diatur, kalau sudah bikin peraturan, apalagi ini standar internasional, itu berarti sebelumnya itu ini tuh bermasalah. Makanya di sini bilang semua temuan audit harus dilaporkan kepada audit komite. Berarti audit komite itu siapa? Orang penting berarti kalau gitu. Orang penting iya, karena dia kan mewakili pemilik. Berarti pemilik itu atau pemegang saham atau pemilik itu biar tahu direktur-direktur yang mengolah perusahaan itu terdiri dari orang-orang yang nggak qualified kerjanya. Jadi kita laporin, ibaratnya kita ngadu. Ini loh, manajer-manajer yang kamu pilih untuk duduk di kursi-kursi empuk perusahaan ini bukan orang-orang yang teliti kerjanya, atau bukan orang yang mentalnya bagus. Kan bisa aja pencairan kredit dengan jaminan kuburan itu kan sebenarnya ada uang. Jadi ada kan misalnya gini, sebenarnya bukan nggak teliti, sebenarnya direkturnya tahu, cuman dia kan misalnya dapat uang suap, ya kamu teken deh kredit tersebut, yang penting cair, nanti Bapak dapat sekian persen, kan bisa juga gitu kan, bukan masalah teliti, memang dia tahu kok itu tanah kuburan, tapi sengaja karena biar dia dapat uang sampingan, ya seperti itu. Oke, jadi nanti kalian kasih ceritanya kayak gitu, makanya Ibu bilang satu soal itu bisa 1 lembar ceritanya, ya. Jadi tadi sudah tahu ya, kenapa internal auditor itu dianggap bisa lebih efektif mencegah fraud dibandingkan eksternal, karena ini status dia di organisasi. Makanya keywords-nya itu status organisasi, lalu kalian kembangkan. Ada masalah tidak dibatasi oleh anggaran waktu dan biaya. Lalu kemudian bagaimana standar auditing tentang penyelesaian, pencegahan, dan pendeteksian. Oke, lihat dulu red flag. Wah, di sebelah sana kayaknya banyak red flag tuh ya di daerah. Biasanya di bank-bank itu yang area yang banyak daerah basahnya itu biasanya kredit. Karena pencairan kredit itu banyak sekali rawan dengan permasalahan ya. Nah, red flag, lihat contoh-contoh red flag, cari lagi di buku ya. Setelah lihat red flag, jangan hanya langsung, oh iya ada red flag. Lanjutkan dengan investigasi. Setelah investigasi selesai, laporkan. Laporinnya ke siapa? Jangan laporan ke tukang parkir, percuma. Lapor ke bagian SDM, percuma. Lapor ke audit komite dan level manajemen yang tepat. Nah, nanti kalian harus terangkan di sini. Tepat itu artinya apa? Bila misalnya menyangkut masalah kredit, jangan kita laporkan ke bosnya kredit. Laporkan yang lebih atasannya, bisa direktur keuangan, bisa juga ke presdir. Kalian pasti mikir gini, ya udah Bu, semua surat kirim aja ke presdir, ya jangan juga. Kita lihat-lihat juga, karena biasanya surat yang masuk ke presdir itu kan harus surat-surat yang yang istilahnya
efeknya itu bombastis gitu loh. Tapi kalau misalnya hanya masalah pencairan kredit dengan jaminan tanah kuburan, cuman istilahnya 400 juta misalnya, ya nggak usah sampai ke presdir. Presdir itu kalau misalnya di perusahaan lagi ada fraud sampai 1 M, ya bolehlah presdir. Karena kan presdir itu kan tugasnya udah banyak, jangan yang isanya yang apa penyimpangan 1 rupiah 2 rupiah kita lapor ke presdir, enggak, yang kita pilih tuh yang bobotnya tuh besar atau bobotnya tuh bisa mengganggu kelangsungan bank, itu baru ke presdir. Jadi nanti kita pilih-pilih nih dari struktur organisasi, kayaknya cocok nih ke bagian keuangan, biar orang keuangan, direktur keuangan tahu bahwa uang perusahaan itu ternyata dicairin ke proyek yang nggak benar. Nah itu cocok. Nah nanti bagian direktur keuangan nih nanti akan take action ya, seperti itu. Oke, udah jelas ya? Oke, jadi kalian catat semuanya, nanti makanya kalau kalian berimprovisasi dengan jawaban ini, maka saya yakin dari sekian puluh mahasiswa tidak akan ada jawaban yang sama. UTS kemarin Ibu sudah tandai mahasiswa yang jawabannya mirip-mirip dengan teman-temannya. Ya, jadi Ibu bingung, ini yang nyontek siapa, yang memberi contekan siapa, Ibu nggak tahu. Nggak jelas seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat lagi, apa namanya, selanjutnya untuk audit internal itu adalah, oh ya, pedoman. Pedomannya, aduh kemana nih pedoman? Nomor 2. Pedomannya adalah 6 areas of internal audit internal goals. Oh ini ya, nih 6 bidang ya. Ini prakteknya seperti apa ya? Oke, kita lihat di sini. Pertama adalah karakteristik kunci dari internal audit yang efektif. Ada 6 bidang. Pertama tadi Ibu bilang melapor kepada audit komite yang independen dari manajemen. Ya, audit komite itu kan dia terpisah dari manajemen. Kalau dia terkait itu ya nggak apa namanya percuma kita laporin. Jadi dia itu adalah audit yang apa namanya audit komite yang terpisah. Maksudnya independen itu dia nggak ada kaitannya. Ya. Kemudian ada lagi syaratnya bahwa auditor itu terdiri dari orang-orang yang sudah terlatih, berkualifikasi profesional dalam fraud risk assessment, skema fraud, kemudian pencegahan, penghilangan, pencegahan fraud, kemudian dia melakukan evaluasi yang kritis, kemudian melakukan assessment, kemudian mereview lingkungan pekerjaan, kemudian melakukan assessment terhadap jaringan hotline. Nah, ruang lingkup pengerjaannya itu mengaudit karyawan, pelanggan, supplier, vendor, kemudian melihat apakah masalah operasional sudah berjalan seperti yang diinginkan, kemudian melakukan investigasi secara periodik terhadap tindakan fraud. Nah, ini untuk prakteknya. Jadi untuk mencapai hal tersebut, maka kita lihat ada kunci-kuncinya. Jadi kalau misalnya auditornya itu tidak pernah dilatih, tidak punya kualifikasi profesional, ya nggak mungkin cita-cita dari adanya audit internal bisa mencegah dan mendeteksi fraud bisa terungkap ya. Kadang-kadang ada perusahaan, jadi jangan kalian pikir selalu, oh makanya Ibu bilang, kalau kalian besok-besok melamar pekerjaan, kenapa kita pilih perusahaan yang skalanya besar? Maksudnya dia adalah perusahaan besar. Apa sih keistimewaannya kalau kita melamar pekerjaan ke perusahaan-perusahaan besar? Apa? Apa kira-kira yang ada di bayangan kalian? Kalau perusahaan besar biasanya kan udah punya nama yang pertama, Bu, terus lebih sustain. Terus apa lagi?
Terus kalau buat kita sih biasanya gajinya lebih gede. Kalau Nah, misalkan besar. kalau yang buat ini kan nyarinya gajinya besar, ya. Iya. Nah, tapi di sini Ibu kasih tahu ke kalian kalau perusahaan besar itu biasanya anggaran untuk training itu mereka punya. Beda kalau kalian cuma bekerja di perusahaan-perusahaan menengah ke bawah, itu ibaratnya gini, ibaratnya satu ke perusahaan kaya dan satu lagi perusahaan yang pas-pasan. Kalau perusahaan pas-pasan, untuk menghidupi kegiatan hari-harinya mereka aja dia udah nggak punya uang, misalnya ngepas lah ya. Nah beda, kalau kita kerja di perusahaan yang kaya, mereka tuh biasanya udah punya pos-posnya, jadi punya untuk apa namanya untuk training-training tertentu. Jadi supaya apa di training kan kita mikir gini, perusahaan kayaknya rugi-rugi banget ya nge-training karyawannya. Bukannya apa-apa, terutama auditor itu harus sering di training. Jadi selama kalau Ibu kumpulkan ya ijazah training Ibu selama Ibu kerja jadi auditor 15 tahun itu udah banyak banget. Jadi kalau Ibu bikin CV itu banyak banget. Jadi training ini dan kadang-kadang trainingnya pun ada yang sampai keluar kota, ada yang di Bali segala macam. Kemudian belum lagi yang training-training di dalam kota. Trainingnya ini juga udah plus nginep lagi, wah di hotel-hotel bagus. Itu kan kayaknya pengalaman yang menyenangkan ya, bukan hanya duduk manis di ruangan training, tapi tempat trainingnya itu biasanya bagus-bagus. Misalnya pernah di Hyatt segala macam, itu kan enak tuh, udah makan siangnya enak, terus di hotelnya enak segala macam. Nah itu kan kalian pengen dong menikmati kayak gitu. Nah itu adalah adanya di mana? Di perusahaan-perusahaan besar. Nah kalau kita sering di training, maka kita akan mempunyai peningkatan profesionalisme. Nah nanti itu semua kalian bisa kumpulkan, lalu misalnya kalian sudah mulai jenuh di perusahaan tersebut, bisa dipakai untuk melamar ke perusahaan lain. Nah kita lihat di sini dalam konteksnya auditor internal, syarat untuk membuat seorang audit internal itu menjadi efektif itu dia harus sering di training ya, terutama apa? Training untuk masalah-masalah kekinian. Misalnya sekarang lagi masalah tentang ada aturan pajak yang terbaru, maka itu dia harus ikut training. Nah, ikut training. Kemudian waktu itu kalau enggak trainernya datang ke kantor kita. Waktu itu kita datang trainer dari Filipina, khusus kita trainingnya di puncak 3 minggu ya di hotel. Bayangin itu sampai kita bosan makan makanan di hotel ya, di daerah mana sih itu lupa, ada 3 minggu di situ kita makan tidur belajar gitu doang ya, terus dapat sertifikat. Nah di situ untuk apa? Supaya kita menjadi lebih lebih profesional lagi. Jadi sini kalau audit internal yang nggak di training dan tidak berkualifikasi, ya semua cita-cita yang tadi sebelumnya Ibu udah ceritakan ya nggak akan tercapai. Nah beda kalau kamu kerjanya di bagian pembukuan. Kalau pembukuan itu jarang di training, karena pembukuan itu apa? Kerjaannya itu udah ketebak lah setiap hari, mulai dari jurnal, posting segala macam, jadi titik selesai ya. Tapi kalau audit internal kan namanya case ya, kausus itu kan nggak ada ininya, nggak ada pakemnya. Maksudnya kalau case itu pasti kayak gini, enggak. Beda case satu dengan case yang lain, sehingga untuk memecahnya kita harus sering-sering di training. Oke, jadi nanti tinggal kembangkan sendiri ya, ini 6 bidang ini apa ya. Berarti harus melapor, jadi kalau nggak melapor berarti nggak efektif dong. Kemudian harus punya kualifikasi operasional, kemudian punya ini assessment ya, ini assessment fraud risk. Oke, ada lagi tadi ini memperhatikan lingkungan etika. Maksudnya apa? Jadi nanti kalau kalian ngembangkan cerita, ini apa tuh yang lingkungan etika. Jadi tapi kasih contoh juga yang nyambung. Kadang-kadang mahasiswa tuh kasih contoh yang kayaknya nggak nyambung sama materi yang ditanyakan ya. Kemudian ini apa fungsinya hotline? Ibu pernah ceritakan. Hotline itu apa? Apa sih ada kata hotline? Hotline itu bisa jaringan telepon, bisa jaringan media sosial untuk kalau ada orang yang ngadu tentang suatu masalah, itu namanya hotline ya, seperti itu. Nanti kembangkan lagi ceritanya. Oke. Yang berikutnya kisi-kisinya adalah tentang Oke, badan yang mengatur tentang masalah kecurangan. Ya, ini materi yang baru aja minggu lalu Ibu sampaikan. Ya, oke, kita lihat governing bodies. Oke, ini ya.
Peran regulasi dalam corporate governance ya. Minggu lalu Ibu sudah tekankan bahwa ini akan keluar di UAS ya. Kenapa sampai Sarbanes-Oxley Act ini keluar? Kenapa? Oke, ada yang masih ingat? Kenapa Sarbanes-Oxley Act tahun 2002 itu sampai dibuat oleh pemerintah Amerika? Apa? Kenapa? Apa latar belakangnya? Apa background-nya? Karena peraturan ini nggak mungkin keluar kalau nggak ada sebabnya. Nggak mungkin, oh pemerintah Amerika lagi rajin nih bikin peraturan, yuk kita bikin. Nggak mungkin, pasti ada sesuatu hal besar sehingga keluar aturan ini, SO Act ini. Apa, ada yang masih ingat nggak? Ini baru minggu lalu nih. Kepercayaan investor, Bu. Siapa yang jawab ini? Coba Ibu tandain dulu. Siapa namanya? Milani. Siapa? Milani, Bu. Oh, Milani. Oke, Milani gimana? Jadi Sarbanes-Oxley Act ini keluar setelah terjadi fraud besar, salah satunya juga Enron. Nah, untuk mengembalikan kepercayaan investor, jadi pemerintah mengeluarkanlah ini peraturan Sarbanes ini, karena kan nanti bahaya kalau misalkan masyarakat sudah nggak mau investasi lagi. Ya. Ya, di perusahaan. Oke. Ya, background-nya itu ya, kasus-kasus besar membuat masyarakat tidak percaya lagi untuk berinvestasi di pasar modal. Oke ya. Jadi supaya orang-orang kembali lagi percaya dengan pasar modal, maka dikeluarkanlah aturan ini. Jadi bukan ujuk-ujuk peraturan ini dikeluarin karena oh pemerintah Amerika lagi nggak ada kerjaan, yuk kita bikin aturan ini. Enggak. Tapi ini ada sesuatu hal besar yang terjadi sebelumnya. Ya, ini mengembalikan. Jadi keywords-nya kalau kalian ingat kata Sarbanes-Oxley Act, keywords-nya adalah mengembalikan kepercayaan investor. Itu keywords-nya. Kalau kalian pegang kata keywords-nya mengembalikan kepercayaan investor, nanti mengalir tuh ceritanya. Nah, karena kalian udah pegang kata keywords ini, tinggal kalian ceritakan kasus Enron, apa ruginya, segala macam, itu membuat apa-apa. Nah, regulasi ini membuat apa? Investor merasa terlindungi, terus mendapatkan informasi yang terpercaya. Udah, jadi Sarbanes-Oxley itu kalau nanti juga kalian ditanya, misalnya di sidang, kalian langsung tahu, oh keywordsnya kan mengembalikan kepercayaan investor. Udah, itu aja udah bagus jawabannya. Kalau ditanya langsung, lisan, ya seperti itu. Oke, nah sekarang Sarbanes-Oxley itu ngatur apa aja. Nah, kamu nggak diharapkan bisa detail satu persatu jelasin, oh Sarbanes-Oxley gitu. Ya itu mah nggak, itu mah tinggal buka di Google. Tapi secara garis besar apa saja, lihat. Dia mengatur masalah corporate governance, dia mengatur masalah financial reporting, dia mengatur masalah fungsi audit. Itu 3 yang dia atur. Yang lain-lainnya nggak diatur, yang diatur 3 ini. Nah, hal pentingnya apa saja? Kita lihat. Ya, menetapkan Public Accounting Oversight Board. Ini yang ngatur akuntingnya lagi diberesin lagi. Karena sebelumnya, apa background-nya kenapa ini sampai dibikin Public Accounting, Company Accounting Oversight Board? Apa background-nya? Pengawas masalah accounting. Apa? Apa background-nya? Ini kan nggak mungkin juga karena pemerintah Amerika lagi kurang kerjaan lalu membuat PCAOB. Apa? Apa background-nya? Ayo Milani, masih ingat nggak? Kenapa pemerintah Amerika sampai menetapkan PCAOB? Apa? Kaitkan dengan kasus-kasus yang tadi, yang kamu cerita tadi, ada Enron, ada WorldCom. Kenapa sampai dibikin ini? Ingat ya, semua hal ini sebenarnya ada triggernya. Di belakang itu sebenarnya ada trigger. Nggak mungkin lagi nggak ada kerjaan terus bikin PCAOB. Apa? Ayo. Apa karena itu nggak sih Bu, di balik kasus-kasus yang terjadi 2002 itu, banyak auditor yang terlibat gitu loh Bu di dalamnya, kayak fungsi auditor. Bukan auditor, lihat nih, accounting. Oh iya, accounting. Apa? Jadi apa? Masalah apa? Kalau yang auditor lain lagi ceritanya, aturan yang dikeluarkan, apa? Oh iya, kalau yang ini berarti ini ya Bu, aturan
Ya. Pencatatannya gitu ya, Bu. Pencatatan. Ya, kenapa pencatatannya? Ada masalah apa itu? Kalau saya mau coba ambil dari yang Taiko, karena kan saya presentasinya Taiko ya, Bu. Nah, mungkin kalau yang Taiko itu tuh mereka tuh bisa dengan gampangnya membuat ini nggak sih, Bu? Saham palsu, terus ini. Jadi kayak pencatatannya itu gampang dimanipulasi gitu nggak sih, Bu, sama si perusahaannya. Jadi di sini adalah masalah penerapan atau aplikasi accounting yang sering disalahgunakan. Nah, makanya sampai dibikin pengawas. Oversight itu kan artinya pengawas. Pengawas khusus bidang accounting kepada public company. Public company itu berarti perusahaan-perusahaan yang go public. Ya, jadi sampai dibikin pengawas. Jadi ini pengawasnya kerjanya ngelihat nih, perusahaan A udah nerapin accountingnya dengan sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau enggak. Jangan-jangan accountingnya diplesetkan. Nah, itu pengawas khusus bidang aplikasi accounting. Ini ada oversight itu artinya pengawas. Karena sebelumnya apa? Yang Ibu bilang, sebenarnya aturan-aturan accounting itu kan sebenarnya bisa belok ke kiri, belok ke kanan, tinggal kita bagaimana memodifikasinya. Kalau kita semakin kreatif, yang Ibu bilang, ya, penyusutan bisa direkayasa, cadangan penghapusan piutang bisa direkayasa. Itu banyak kejadian yang kayak gitu kan, yang belum lagi yang kasusnya Enron kan, apa namanya itu harusnya itu masuk ke expense sama dia ditulis sebagai aset. Nah, itu kan berarti penerapan accounting yang salah. Nah, di sini dibikin nih pengawasnya nih, dibikin nih pengawas khusus bidang accounting. Nah, itu yang nomor 1 ya. Nomor 2, ini ada triggernya juga, sehingga keluar peraturan melarang auditor melakukan non-audit service bersamaan dengan jasa audit. Ingat yang Ibu ceritakan minggu lalu, kalau auditor ini sudah taken kontrak untuk melakukan general audit atau pemeriksaan untuk mendapatkan opini audit, tidak boleh dia selanjutnya atau sebelumnya sudah melakukan non audit service. Apa non audit service? Contohnya, nyiapin laporan pajak, membuat sistem accounting perusahaan tersebut, menyiapkan IT, sistem IT untuk perusahaan tersebut, itu nggak boleh, karena itu akan terjadi yang namanya conflict of interest, ya, seperti itu. Jadi kalau dia sudah melakukan, dia udah misalnya sebelumnya dia adalah yang men-setup sistem di perusahaan tersebut, nggak boleh juga dia juga nanti dia akan mengaudit. Karena apa? Nanti dia pasti akan nutupin kalau ada kesalahan. Kemudian kita lihat lagi, nah ini aturan yang berikutnya. Perusahaan yang sudah go public harus punya audit komite yang terdiri dari anggota board of directors. Nah, kemarin disinyalir karena tidak ada audit komite, makanya kasus-kasus tersebut bisa booming ya. Kemudian, nah ini mensyaratkan bahwa CFO dan CEO harus mensertifikasi. Sertifikasi itu artinya pernyataan resmi bahwa laporan saya bersih semua. Karena selama ini ketika mereka ditodong masalah di dalam laporan, mereka bilang ini bukan kerjaan saya, ini bukan kerjaan saya. Ya udah, untuk mencegah besok-besok orang semua lepas tangan, maka dibikin aturan bahwa CFO dan CEO di dalam laporan keuangan harus ada tanda sertifikasi. Jadi orang kalau udah ditulis sertifikasi gini kan mikir juga kalau mau neko-neko, ya. Oke, mensyaratkan lagi bahwa CFO dan CEO bertanggung jawab untuk memelihara internal control. Nah ini. Nah, diharapkan dengan aturan baru ini akan mengembalikan kepercayaan investor. Jadi ibaratnya nih sekarang pasar modal semua udah dipagar-pagerin dengan peraturan. Apa maksudnya dipagar? Kalau rumah dipagar supaya apa? Supaya aman, Bu. Supaya aman. Nah, sekarang ini pasar modal supaya aman dikasih pagar-pagar. Nah, pagar-pagarnya tadi pengawas accounting, PCAOB, dipagar sebelah sini. Kemudian ada audit komite di sini lagi, berdiri nih orang-orang serem. Di sini berdiri pengawas. Ada lagi sertifikasi, CFO sama CEO harus bikin sertifikasi. Nah, di sebelah sini diharapkan dengan pagar-pagar ini membuat pasar modal menjadi aman, sehingga apa, investor kalau mau bertransaksi itu merasa safe. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian tinggal kembangkan ceritanya, lalu bikin narasinya. Jadi pasti ceritanya panjang, nggak mungkin cuma 2 baris kalimat.
Ya, seperti itu. Oke, makanya kalau kalian belajar, ambil kuncinya, ambil makna di balik ini. Jadi jangan cuma baca begini, Sarbanes Oxley, besok ditanya lagi, apa Sarbanes Oxley? Tadi yang jawab cuma bisa satu orang. Sarbanes Oxley cuma, oh tujuannya ini. Coba kalian hayati. Kenapa ini sih sampai dibikin? Apa emang pemerintah Amerika lagi kurang kerjaan? Apa bikin aturan ini? Enggak, ini sebelumnya ada terjadi bom besar di dunia investasi, yaitu fraud-fraud tersebut. Nah, makanya sekarang supaya kembali percaya, kita pagarilah semuanya ini. Nah, ini. Semua dipagar. Pagarnya bentuknya apa? PCAOB, CFO harus sertifikasi, ada audit komite, ada, nggak tahu nih ada berapa pagar. Ini baru garis besarnya. Coba kalau kalian misalnya ada waktu, buka di Google yang aturan resminya itu udah berapa banyak butir-butirnya. Pasti banyak sekali. Oke, seperti itu ya cerita Ibu ya. Jadi tolong kembangkan ceritanya sehingga nyambung dengan contoh kalian. Jadi ingat ya Ibu bilang ada contohnya. Seperti itu ya. Ibu yakin kalian tuh bisa mengembangkan cerita. Yang penting ngerti logikanya. Kalau nggak ngerti logikanya pasti hanya cuma bisa nyalin PowerPoint ya. Ingat kalian bukan disuruh jadi sarjana tukang salin ya. Tukang nyalin juga anak SD bisa kalau suruh nyalin. Oke, jelas? Ya, itu mengenai kecurangan yang hubungannya dengan governing bodies atau badan. Oke, sekarang kita masuk ke kisi-kisi berikutnya. Oke, tanggung jawab manajemen. Oke, ini tanggung jawab manajemen. Ya, kita lihat. Manajemen itu kan siapa? Ya. Oke. Manajemen itu siapa? Kita lihat lalu bagaimana. Selalu ya, karena kita ujiannya, mata kuliah kita adalah kecurangan keuangan, maka selalu nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana sih peranan manajemen untuk pencegahan atau pendeteksian masalah kecurangan. Ya tadi, internal auditor gimana sih peranannya kok bisa sampai dibilang bisa mendeteksi dan mencegah terjadi fraud. Nah sekarang, manajemen gimana peranannya? Nah, kalau ada yang tanya, manajemen ada nggak sih peranannya di dalam perusahaan untuk mencegah atau mendeteksi kecurangan? Menurut secara logika gimana? Apa? Kira-kira mereka berperan nggak? Manajemen itu? Ayo, Ibu mau dengar pendapatnya. Manajemen itu terdiri dari siapa? Ayo. Top manajemen, low manajemen, middle manajemen. Oke, siapa yang jawab ini? Amalia, Bu. Siapa? Amalia. Amalia. Oke, sekarang Amalia berarti ada orang-orang penting di perusahaan dari mulai top management, middle management, dan low management. Oke, sekarang menurut kamu mereka ada peranannya nggak sih dalam hal fraud? Apakah? Ada, Bu, karena mereka, ya, karena mereka tuh punya kuasa, Bu, buat memegang laporan keuangannya itu, karena mereka punya kuasa. Punya kuasa untuk apa? Laporan keuangannya, Bu. Sekarang manajemen itu pemilik usaha meng-hire, menggaji manajemen dengan apalagi presiden itu dengan gaji besar itu apa sih? Disuruh ngapain sih? Suruh duduk-duduk aja? Enggak, Bu. Apa? Kerjaannya apa sih? Bu, kalau menurut saya, Bu ya, maaf kalau salah, Ya. Buat ini, Bu, pengendalian manajemen itu, Bu, agar terjalan dengan benar gitu. Sekarang kamu kalau jadi pemilik usaha, nunjuk satu orang untuk menjalankan usaha kamu. Sebenarnya dia disuruh ngapain? Untuk mengembangkan manajemen nggak sih, Bu? Untuk mengembangkan perusahaan. Supaya Iya, makin untuk besar. mengembangkan perusahaan. Nggak usah pakai cerita-cerita aneh-aneh. Saya membayar kamu gaji mahal supaya kamu jalankan usaha saya, cari untung sebesar-besarnya. Itu pesan yang diberikan kepada manajemen. Saya kan sebagai pemilik uang nih, bikin usaha, misalnya saya bikin usaha, apa namanya, bikin apa, kalau sederhananya misalnya saya punya uang, lalu saya pengen bikin usaha misalnya laundry.
Bukan saya kan yang nyuci-nyuci laundry itu, saya nyuruh yang ngelola itu misalnya orang lain. Nah, orang lain itu yang disebut dengan manajemen, ya. Dia yang ngelola usaha. Nah, kita datang ke kantor nggak pemilik usaha? Pemilik usaha itu biasanya tidak pernah ke kantor. Yang ke kantor itu siapa? Yang pergi ke kantor itu para manajer tersebut. Kan mereka yang saya sudah gaji mahal. Saya kan tinggal duduk di rumah, tinggal minta laporannya, berapa sih untung yang kita dapat hari ini. Kalau nggak dapat untung, saya tinggal marah-marahin. Seperti itu yang namanya pemilik usaha. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, manajemen itu siapa? Manajemen, kita lihat di sini ya. Makanya kalian harus tahu dulu manajemen itu siapa. Tadi udah benar jawabannya, manajemen itu adalah orang-orang yang terdiri dari top management, ini segala macam. Tapi sekarang mereka tuh ada di perusahaan itu ngapain? Kalau auditor udah tahu keberadaan mereka itu untuk meriksa kegiatan sehari-hari. Nah, sekarang manajemen itu siapa? Nah, kita lihat di sini ya. Manajemen itu adalah orang yang dipercaya oleh pemegang saham untuk mengelola usaha, menciptakan shareholder value. Ini adalah bahasa halusnya cari untung. Nah, ini kan nggak mungkin kita tulis cari untung, itu bahasanya kasar banget ya. Perusahaan itu sebenarnya dibikin orang-orang itu kenapa suka kita bikin usaha, yuk bikin usaha, ini kan mau cari untung, tapi bahasa yang halusnya adalah shareholder value. Shareholder value itu bukan hanya sekedar untung, apa aja? Nanti dikasih kalian tulis di ini kalian UAS apa aja shareholder value sekalian, bukan hanya emang tujuan utamanya untung, apalagi kira-kira? Ayo. Apalagi kira-kira shareholder value? Perusahaan itu didirikan bukan hanya sekedar memang secara terselubung, memang dia sebenarnya tujuannya cari untung sebesar-besarnya, tapi ada lagi tujuan-tujuan sampingan. Apa? Ayo, apa? Meningkatkan kepercayaan investor. Memberikan citra ya nggak sih? Apa? Memberikan apa? Citra yang baik. Untuk apa citra yang baik kepada masyarakat supaya melakukan program yang namanya CSR. Selain itu apa coba? Makanya kita Jokowi kan sekarang programnya gini, kalau bisa investor bikin usaha misalnya di Papua, bikinnya misalnya di Aceh. Itu untuk apa sih sebenarnya? Supaya apa? Membangun sebuah negara gitu, Bu. Memajukan. Supaya rakyatnya dapat kerjaan. Iya kan? Iya, biasanya kan makanya kemarin ketika yang dipekerjakan itu orang-orang dari Chinese kan kita pada demo. Gimana sih bikin usaha tapi yang kerja semua orang dari Cina? Itu kan makanya sampai demo. Harusnya usaha itu bisa memakmurkan masyarakat sekitar. Ini kan shareholder kan bukan hanya pemilik usaha kan, bisa untuk negara, bisa untuk lingkungan, bisa untuk macam-macam. Tetapi sebenarnya tujuan utama itu profit kepada siapa? Pemegang saham. Tapi ada tujuan-tujuan lainnya yang sampingannya tadi, memajukan masyarakat sekitar segala macam, memelihara lingkungan hidup, segala macam. Nah, itu tugasnya siapa? Tugasnya manajemen. Manajemen itu dipercaya oleh pemilik usaha untuk mengelola usaha, untuk menciptakan shareholder. Kenapa ini kita nggak sebut menciptakan untung? Karena sebenarnya shareholder value itu bukan semata-mata cari untung, bisa tujuan lain, ya. Untuk tadi Ibu bilang, memberikan kesejahteraan ke masyarakat sekitar, memberikan apa tadi, kalau nanti kalau perusahaan bagus berarti kan pajaknya besar. Pajak besar berarti tadi yang kata Sofia apa? Memajukan negara kan, lewat mana? Lewat pajaknya segala macam. Nah, itu. Ya. Nah, itu tugasnya siapa? Yang megang usaha. Tugas itu siapa? Manajemen, bukan auditor. Kalau auditor cuma meriksa. Kalau yang kerja ngelola usaha itu namanya manajemen, ya. Nah, kita lihat kok bisa dia mengelola usaha, karena dia mendapat apa? Pelimpahan wewenang dari board of directors. Jadi dia karena dapat pelimpahan wewenang bisa nyuruh-nyuruh orang di perusahaan untuk kerja. Ya. Kalau misalnya kayak Abdul Salam, kamu boleh nggak nyuruh-nyuruh orang untuk kerja di perusahaan?
Misalnya kamu kerja jadi karyawan biasa, terus nyuruh-nyuruh gitu, ini dong, gitu. Boleh nggak? Abdul Salam. Nggak boleh, Bu. Kenapa kamu nggak boleh? Nggak punya kuasa, Bu, di situ, Bu. Iya, karena kamu bukan manajer, ya. Kalau kamu jadi manajer, boleh nyuruh-nyuruh orang. Tapi kalau kamu hanya karyawan biasa, ya nggak bisa, ya, seperti itu, ya. Jadi di sini manajemen bisa karena mendapat wewenang dari board of directors, maka dia dipercaya untuk mengelola usaha. Nah, di sini menetapkan dan menjalankan strategi. Dia nanti yang bikin strategi, mengelola SDM, bukan SDM sih, enggak hanya SDM ya, sumber daya itu bisa harta perusahaan segala macam ya, secara efektif dan efisien. Nah, sumber daya nanti kamu ceritakan. Jangan nulis sumber daya doang. Misalnya sumber daya itu ada SDM, apalagi pabrik, ya, kemudian inventory, itu kan semua sumber daya, ya. Nah, secara efektif dan efisien. Efektif itu artinya tepat sasaran, efisien itu artinya hemat. Mengarahkan dan mengkoordinasi aktivitas operasional dan mengamankan. Setelah dikelola, diamankan, ya. Lihat pengamanannya lewat apa? Perusahaan mengamankan aset-asetnya dengan cara apa? Pakai apa alat pengamannya? Internal control. Ya, internal control. Siapa yang jawab ini? Wan, Bu. Siapa? Wan Rauda. Oke, Wan Rauda. Bukan pakai satpam, bukan pakai tentara, bukan pakai internal control. Nah, ini ya, setelah semua dikelola segala macam, ini harus diamankan. Pakai apa? Internal control. Nah, seperti itu. Nah, sekarang supaya perusahaan ini aman dari masalah fraud, maka dia harus melakukan beberapa tindakan. Nah, itu pertanyaannya, seperti apa, tindakan apa yang harus dia lakukan supaya perusahaan aman dari fraud, ya. Oke, jadi kalau kamu misalnya sekarang nih, Ibu sebagai pemilik usaha, nunjuk kamu jadi presidir, pertanyaannya adalah gimana ya cara saya untuk untuk mengamankan perusahaan ini, ya. Nah, sini kita lihat cara-cara yang bisa dipakai oleh manajemen untuk mengamankan perusahaan, untuk mencegah fraud. Nah, kita lihat di sini. Karena apa? Karena nantinya yang bertanggung jawab atas laporan keuangan kan itu manajemen. Jadi kalau ada masalah di laporan keuangan, yang digantung duluan itu manajemen loh, bukan anak buahnya. Yang digantung duluan itu presidirnya. Nah, supaya ini laporan keuangannya itu aman, ya. Oke, kita lihat apa yang harus dilakukan, ya. Oke. Jadi ini kalau laporan keuangan merupakan tanggung jawab dari manajemen dalam upaya pencegahan dan pelindungan terhadap financial statement fraud. Oke, nah kita lihat. Oleh karenanya, ya, manajemen bertanggung jawab untuk menyelesaikan hal-hal berikut, ya. Oke, apa saja? Supaya di perusahaan kita itu tidak terjadi fraud, apa saja? Pertama, manajemen harus memelihara penerapan sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan prinsip. Nah, sistem informasi yang kalian pakai di kantor kalian harus sesuai dengan PSAK. Nah, ini lihat ada dua kata yang terpisah. Kenapa nggak ditulis hanya sekedar membuat sistem informasi akuntansi yang sesuai dengan prinsip akuntansi? Kenapa ada kata berikutnya, memelihara? Kenapa? Setelah membuat lalu dipelihara. Kenapa nggak hanya membuat sistem informasi yang sesuai dengan prinsip akuntansi? Nah, ini maksudnya apa ini? Ada kata selanjutnya, memelihara. Apa? Saya izin jawab ya, Bu. Tapi nggak tahu salah atau enggak. Tapi kalau menurut saya, kenapa memelihara? Karena biasanya itu nggak boleh langsung ada berubah gitu nggak sih, Bu, kalau untuk penerapan sistem informasi. Jadi kayak benar-benar harus dijaga gitu penerapan sistem akuntansinya. Iya nggak sih, Bu? Jadi maksudnya penerapannya itu nggak boleh, apa ya, kalau A ya A gitu loh, Bu. Jadi nggak bisa langsung cepat berubahnya gitu nggak, Bu?
atau Bukan. itu Jadi maksudnya kadang-kadang peraturan itu memang sudah dibuat, tapi apakah nanti peraturan tersebut akan dijalankan atau disesuaikan dengan berjalannya waktu, itu kadang-kadang tidak dilakukan. Jadi maksudnya gini, ya, kayak misalnya aturan harus pakai masker, ya, itu kan udah ditetapin sama pemerintah. Tapi apakah aturan itu dipelihara? Itu kadang-kadang aturannya nggak dipelihara. Pemeliharaannya itu melewati apa? Misalnya dilihat apakah pemakaian maskernya sudah benar atau tidak, kemudian apakah di tingkat RT RW semuanya sudah dijalankan atau tidak. Jadi kadang-kadang peraturan tinggal peraturan, tapi pemelaksanaannya itu tidak dijalankan. Kemudian kalau misalnya ada masalah, apakah peraturan itu kemudian disesuaikan? Nah, itu perlu namanya pemeliharaan. Jadi kadang-kadang kan ada orang bilang gini, itu sih cuma peraturan doang, tapi giliran nanti lihat aja di pelaksanaannya itu belum tentu jalan seperti itu. Kenapa nggak bisa jalan? Karena memang aturan tersebut ternyata susah dijalankan seperti itu. Nah, ini makanya perlunya memelihara, ya seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan ini, tanggung jawab ini, ya, membuat sistem akunting yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Jadi jangan menerapkan sistem informasi akuntansi yang suka-suka hati. Nggak boleh, harus ada PSAK-nya, ya. Di sini udah pada lihat buku PSAK? Udah lihat belum buku PSAK? Pernah lihat langsung nggak buku PSAK di Gramedia atau di mana? Pernah ada yang lihat nggak anak accounting? Pernah lihat, Bu? Pernah, Bu. Di mana lihatnya? Di perpustakaan. Terus sebesar apa itu? Sebesar buku Kayak paket apa ya? Iya. Principal accounting, Bu. Sebesar buku accounting. Itu yang edisi berapa itu? Tebal banget, Bu. Tebal banget, bisa dipakai buat alas tidur, buat bantal tidur. Itu buat gaplok kucing aja, kucing mati kali kalau dilempar pakai itu, buku itu tebal banget. Ada kali yang edisi yang terakhir Ibu lihat aja udah ada segini, sekian segini, bawanya aja berat, ya. Itu kamu harus tahu juga tuh. Nah, kalau istilahnya kalau kamu mau pakai juga harus tahu nih di pasal berapa. Makanya itu bukan perkara yang gampang untuk menerapkan ini. Makanya kadang-kadang kalau perusahaan yang nggak punya orang accounting yang pinter, mungkin dia bikin nerapin sistem accountingnya itu asal-asalan karena bingung. Kan baca aturan PSAK itu kan kayak baca undang-undang, kitab undang-undang. Kalimatnya berbelit-belit dan kita tuh pusing bacanya. Kan pernah baca buka kitab undang-undang kan pusing lihatnya. Sama nih PSAK juga kalau kita nggak ngerti-ngerti banget, apa sih ini maksudnya ini pasal-pasal ini. Nah, itu sama. Nah, di sini makanya salah satu yang dipakai untuk manajemen itu siapa yang tanggung jawab harus menerapkan sistem accounting yang sesuai dengan ini. Maksudnya PSAK yang berlaku di negara tersebut, ya. Makanya disebut prinsip akuntansi berterima umum. Kemudian setelah itu membuat sistem internal control. Tadi sudah dijawab, internal control itu dipakai untuk apa? Untuk mengamankan aset, mengamankan laporan keuangan. Sudah itu sistem mensertifikasi. Nah, sekarang udah pakai sertifikasi semuanya, ya. Kayak apa namanya itu? Dulu waktu lagi COVID belum terlalu merebak kan orang tinggal bilang udah nggak perlu sampai tes COVID. Sekarang kan tes COVID harus tunjukkan bahwa sudah masuk ke antigen segala macam. Itu kan sebenarnya sertifikasi. Karena sebelumnya tuh orang bilangnya udah dites COVID tapi belum terlalu yakin. Nah, sekarang kalau mau berangkat supaya yakin kita harus tunjukkan sertifikasi bahwa kita sudah dites COVID. Nah, sertifikasinya level apa? Level antigen tersebut, ya, seperti itu. Nah, ini sekarang dibilang boleh menerapkan sistem internal kontrol yang efektif, tetapi yakin nggak? Nah, keyakinan ini harus didorong dengan sertifikasi, ya. Kemudian kita harus mengikuti hukum dan perundangan. Karena apa? Kalau kita nggak ngikuti hukum dan perundangan, apa sanksinya? Jadi jangan cuma nulis begini, apa sanksinya? Bila perusahaan tidak mengikuti hukum dan perundangan, risikonya apa? Apa risikonya? Melanggar hukum. Ya, bukan hanya melanggar hukum, apalagi langgar sih nggak langgar, apa? Denda, Bu. Sanksi terberatnya.
Apa? Denda misalnya. Denda. Bukan hanya denda sih tinggal dibayar. Dana Diberhentikan gak sih? Dipidana gitu Bu. Ditutup Cabutan pidana. perusahaannya ditutup. Perusahaan ditutup, itu resiko terburuk, amit-amit untuk pemilik usaha, amit-amit kalau usaha saya sampai ditutup karena melanggar hukum dan kalau cuma denda ya udahlah masih bisa bayar. Tapi kalau udah disuruh tutup, udah gigit jari, uang hilang, aset uang yang modal kita udah tanamkan hilang, ya seperti itu. Nah di sini manajemen sebagai pengelola usaha, dia harus taat hukum dan perundangan. Karena bila dia melanggar hukum dan perundangan, maka risiko terberatnya perusahaan bisa ditutup. Oke, ya. Makanya di sini dia nggak boleh melakukan fraud dalam hal kaitannya dengan hukum dan perundangan. Kemudian ini, membukukan transaksi sesuai dengan praktek. Maksudnya apa? Yang tadi Bu bilang, ya, banyak kebijakan akuntansi yang bisa diplesetin, nah itu nggak boleh ya. Kemudian menggunakan estimasi yang cukup dan wajar, ya kayak mobil. Mobil itu kan estimasinya, tolong dicatat ya, misalnya untuk buat contoh kalian, misalnya mobil untuk penyusutan pakai berapa tahun pembaginya? Kalau mobil yang wajar kira-kira berapa tahun pembaginya? Penyusutan mobil? 5 tahun Bu. Berapa tahun? 5 tahun. Nah, tapi gara-gara kita pengen biaya penyusutan kecil, maka N-nya diganti jadi 10 tahun. Ya nggak mungkin juga. Masa mobil operasional dipakai 10 tahun, itu sih sama aja bohong. Nah, ini maksudnya cukup dan wajar. Ya, bangunan berapa tahun kira-kira? Nah, sama kita, karena kita ingin memperkecil biaya penyusutan, N-nya diperbesar. Nah, itu yang nggak boleh ya. Terus mengamankan aset, kemudian menyiapkan catatan keuangan, untuk kepentingan auditor. Jadi apa? Nanti kalau auditor misalnya minta data, semuanya sudah tersedia. Karena apa? Kalau ada perusahaan yang cenderung untuk tidak memberikan data kepada auditor, itu artinya apa? Kalau kita minta data ke orang, terus orangnya kayaknya segen gitu, nggak mau ngasih data, terus apa? Kita sebagai auditor akan berpikir apa? Kayaknya ini orang ada masalah deh, kok sampai nggak mau ngasih data. Kan beda, orang kalau yang nggak punya dosa, itu kalau ditanyain apa-apa, dia dengan leluasa kasih tahu, oh ya ini. Tapi kalau ada yang nutup-nutupin sesuatu, kan pasti nanti dibilang, oh enggak, catatannya hilang, oh catatannya ini, segala macam. Ya, seperti itu. Oke, nah ini kan kayak kasus Enron apa? Kasus Enron bagaimana? Catatan-catatannya semuanya masukin ke mesin penghancur dokumen, kan di shredder. Kan kasus Enron gitu kan, makanya ini menjadi catatan ya. Bukti-buktinya itu semua biar nanti kalau polisi datang atau pemeriksa datang supaya nggak ketahuan sama mereka, semua dimasukin ke mesin penghancur dokumen. Akhirnya ketika pengadilan atau mau ada pengawas yang mau lihat, nggak ada buktinya, udah pada hancur semuanya. Nah ini maksudnya, kenapa ini sampai keluar aturan ini? Menyiapkan catatan keuangan dan informasi untuk kepentingan auditor dan melakukan kerjasama. Jadi kooperatif. Auditor minta bukti, sediakan. Jangan malah dihancurin bukti dokumen. Jangan disembunyikan. Jangan dibilang tarsok ya. Minggu depan deh saya sediakan. Atau tahun depan. Nah orang akan curiga, ini kenapa sih kayak sembunyiin data ya. Kemudian menyediakan pengungkapan yang wajar dan memadai untuk informasi non-keuangan. Nah, ini apa contoh informasi non-keuangan? Apa? Ini apa? Informasi non-keuangan contohnya apa? Kan kalau laporan keuangan kan isinya informasi keuangan. Kalau yang non-keuangan, apa contohnya? Kalau CSR itu ya nggak sih, Bu? Kalau CSR korporat kayak laporan pengungkapan tanggung jawab lingkungan dan sosial. Boleh, tanggung jawab lingkungan boleh. Tapi yang selain itu apa? Yang Ibu bilang? Pejabatnya, Bu. Terus mungkin ada pabrik-pabriknya yang... Apa yang cenderung disembunyikan? Sampai ini kan berarti ada sesuatu yang disembunyikan sebelumnya kan, sehingga keluar peraturan ini.
Ingat yang tadi Ibu bilang, semua aturan ini sebenarnya sebelumnya ada masalah. Berarti sebelumnya ada apa? Ada masalah apa sampai keluar aturan ini? Kamu tinggal balikin aja. Jadi dari kalimat ini kamu jadiin ini, kebalikannya apa? Kalau kalimat ini dibalik, apa jadinya? Manajemen tidak menyediakan informasi yang non-keuangan yang wajar dan memadai. Jadi sebelum-sebelumnya, manajemen itu menutup-nutupi informasi keuangan. Itu kejadian sebelumnya. Makanya keluar aturan, manajemen harus menyediakan pengungkapan yang wajar dan memadai untuk informasi keuangan. Nah, pertanyaannya, kan Ibu pernah cerita ini. Ada sesuatu yang ditutup-tutupin, yang biasanya yang ditutupin tuh yang kayak apa? Coba Ibu mau inget, tanya lagi, coba apa waktu itu Ibu bilang? Informasi Kayak apa yang kebakaran. cenderung ditutup-tutupi? Kayak pernah kebakaran gudang nggak Bu? Kayak Ya, gitu. betul, kebakaran gudang, sedang dituntut oleh pengadilan karena masalah lingkungan hidup. Nah, yang kayak gitu biasanya mereka tutup-tutupin, tidak pernah disampaikan ke publik. Oke, siapa yang jawab ini? Yulfa. Yulfa. Oke, ya, jadi seperti itu. Jadi kamu kalau membaca kalimat ini, ingat tadi Ibu ajarkan apa? Sebelumnya berarti ada masalah bahwa perusahaan itu atau manajemen enggan menyampaikan hal-hal yang informasi non-keuangan. Ingat, kalau informasi yang sifatnya positif itu biasanya mereka nggak ditanya pun udah langsung cerita. Oh ya, kami akan bangun 5 pabrik, 10 pabrik sampai ke planet Mars. Itu dia akan cerita tanpa ditanya. Tapi giliran hal-hal buruk itu biasanya ditutup-tutupin. Karena informasi yang sifatnya negatif itu menimbulkan citra negatif ke perusahaan. Citra negatif membuat apa? Investor enggan membeli saham perusahaan tersebut. Misalnya kita, masa ada orang yang mau ceritain kejelekan keluarganya ke publik? Ya nggak ada. Yang ada yang diceritain kayak orang tua. Pasti yang diceritain, oh anak saya udah tamat S1 dari ini, dari ini. Permasalahan misalnya anaknya ada yang narkoba, ya nggak akan dia ceritain. Oh anak saya ada yang sekarang lagi terbelit utang, ya nggak akan diceritain yang kayak gitu. Yang diceritain pasti yang positif-positif. Positif dalam hal apa? Positif terhadap investor supaya mau membeli saham. Tapi kalau yang negatif-negatif ya dia akan tutup-tutupin. Nah di sini persyaratannya manajemen harus menyediakan pengungkapan yang wajar dan memadai untuk informasi non-keuangan. Jadi tadi contohnya, misalnya ternyata ada pabriknya yang terbakar, itu harus diungkapin terus terang. Iya, saya memang punya pabrik 5, tapi 3 kebakar semua. Ya, berarti investor bilang, ya berarti kamu dapurnya cuma tinggal 2 dong, bukan 5. Nah, itu harus diceritain. Terus, oh iya perusahaan kami sekarang lagi masuk dalam persidangan karena dituntut oleh masyarakat sekitar karena masalah kerusakan lingkungan. Nah, itu harus diceritain, nggak boleh ditutup-tutupin. Ya, seperti itu. Nah, ini triggernya kenapa? Karena dulu-dulu suka ditutupin, makanya sekarang harus dibikin aturan jelasnya. Ya, seperti itu. Oke, ini ya, melayani kepentingan investor dengan menciptakan dan meningkatkan nilai. Jadi intinya dia harus selalu memikirkan, ingat yang Ibu bilang masalah agency cost ya. Manajemen jangan hanya berpikir untuk memperkaya diri sendiri, tapi dia harus bekerja untuk memperkaya investasi dari investor dan kreditor. Jadi apa? Dia harus bekerja memikirkan untuk bagaimana caranya supaya saham-sahamnya si investor itu naik harganya, bagaimana caranya supaya investor dapat dividen yang lebih besar, bagaimana supaya kreditor lancar dibayar bunganya dan cicilannya. Jangan selalu memikirkan gimana untuk membuat aset pribadi kantong saya semakin tebal. Kan itu korupsi kayak gitu kan? Korupsi itu sebenarnya apa? Karena yang jajaran direksinya bukan mementingkan kepentingan investor, tapi dia hanya
motifnya adalah memperkaya diri sendiri. Nah, itu salah, nggak boleh kayak gitu. Yang benar tuh harus gini, ya. Dia harus selalu berpikir, memutar otaknya untuk bagaimana caranya supaya investasi para investor ini meningkat. Investasi dalam bentuk apa? Nanti kalian cerita. Price saham yang naik, ya, dividen yang semakin besar, ya. Kalau kreditor sisinya apa? Kalau kreditor apa? Kreditor berarti lancar bayar bunga dan cicilan. Nah, ini ya. Oke, memastikan laporan keuangan bebas dari kesalahan, mengakurasi dan ini, nah pakai sertifikasi nih ya. Kemudian mematuhi aturan dari badan pemenang. Oke, nanti kalian tinggal kembangkan ceritanya seperti apa ya. Karena Ibu nggak mungkin ceritakan semuanya. Oke, yang ini udah selesai. Apa nanti waktu kita habis. Keep this card. Ini kan nanti kalau Ibu ngelewatin waktu jam berapa untuk presentasi, kalian nggak ada kuliah lagi kan? Nggak ada kan? Setelah jam berapa itu? Jam 1, Bu. Setelah setengah 12 masih ada kuliah? Ada kuliah. Ada, Bu. Jam berapa? Jam 1. Bu. Oh, jam 1. Ya udah, nggak apa-apa. Masih kalau setengah 12 lewat, masih nggak apa-apa. Oke, nanti yang berikutnya kalian harus lihat masalah ini ya. Peranan internal auditor ya. Nanti dicek lagi. Seperti biasa temanya itu selalu bagaimana peranan internal auditor dalam hal pencegahan. Tadi udah ya kayaknya ya. Oke, ini Ibu lewat saja. Kemudian ada lagi ini ya. Ini yang auditor eksternal ya. Seperti apa peranannya? Oke, dilihat lagi. Nanti baca lagi ininya langsung itu lagi improvisasi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengenai yang terakhir itu adalah mengenai IT, yang apa tuh? Security. Ya. Security yang mengenai IT yang seperti itu kalian cek lagi ya. Seperti apa security-nya ya yang Ibu pernah jelaskan. Nah, cari dulu. Yang XBRL itu yang Ibu pernah ceritakan ke kalian. Itu komponennya apa aja ya yang ada ini apa nanti kalian cari yang di khusus materi security itu ada mengenai antivirus itu tujuannya apa ya, kemudian firewalls ya kalian catat tuh apa tuh Pak tujuan dari firewall, kemudian encryption teknologi itu seperti apa karena itu kan dipakai untuk melindungi data semuanya, kemudian intrusion detection itu kan ada di materi apa Zabiholah ya, kamu nanti cari tahu di saya lupa tuh di bab berapa. Nah, cari tahu dari peranan dari security service yang bentuknya antivirus, firewall, encryption teknologi, dan intrusion detection itu apa sih tujuannya? Ya, peranannya dalam melindungi laporan keuangan atau data-data keuangan itu apa? Ya, nanti tinggal baca aja di chapter yang khusus mengenai security itu ada di halaman di halaman berapa ini? Governing notice of fraud in a digital environment 283. Nah, Ibu lihatin dulu. Kalian mulai ujian hari Selasa ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Senin kan nggak ada, belum reading days ya? Senin itu reading day. Udah pada siap belum ujiannya? Kan waktu libur kemarin bisa dong Mbak, udah harus nyicil.
Jangan ini lagi. Semester depan kita masih ini ya, masih apa? Masih online ya. Udah belum ada perubahan ya kayaknya ya. Masih, Bu. Iya nih. Ada plus minusnya ya. Oke, nih. Oke. Nah, ini udah kelihatan di layar? Udah, Bu. Ya. Nah, ini yang harus kalian kembangkan lagi ceritanya. Ini ya, security programs including antivirus, software, ini that damage information. Firewall tujuannya ini ya. Kemudian encryption teknologi ini, kemudian apa namanya? Data yang berikutnya itu mengenai intrusion detection. Nah, itu fungsinya kayak apa? Nah, ini nanti yang poin ini kalian kembangkan lagi ceritanya ini, ya, sampai yang bawah ini. Nah, ini. Nah, ini. Ya, bisa cari di Google atau apa, ya. Nah, nanti di sini peranan XBRL-nya di mana. Oke. Oke, hari ini kisi-kisi ya, jadi ada 6 soal yang Ibu tanyakan nanti di ujian kalian, ya tolong kalian persiapkan, kembangkan ceritanya sedetail mungkin. Oke. Oke, hari ini kita masuk ke apa namanya? Presentasi kelompok ya. Saya harapkan semuanya sudah siap dengan pemaparan sesuai dengan tugas-tugasnya apa ya. Oke. Tolong selama lagi ini ya, kameranya harus on ya. Yang peserta misalnya kelompok 1 itu akan maju misalnya duluan, maka semua anggotanya harus kameranya on ya. Oke. Oke, saya persilahkan untuk kelompok 3 dulu, WorldCom. Kelompok 3, ketuanya kemarin itu Aditya bukan ya? Ya, Bu, saya. Oke, Aditya silahkan mempresentasikan masalah WorldCom. Ya, PowerPoint-nya. Boleh di-share nggak, Dea? Gimana ya nge-share-nya? Yang nge-share siapa ya? Saya, bisa sih, Bu. Bu, dari kita nih. Kalau nggak usah dari Ibu kan? Enggak, Bu, Iya, dari saya. betul. Oh, bisa. Aduh, syukurlah saya bukan ngerti. Oke, ya, silahkan. Mau Adit aja atau saya? Adit. Kamu aja deh. Ketua kelompok memperkenalkan diri dulu dong, maksudnya teman-temannya siapa gitu. Ini mah ngelepas aja. Lepas anak buah, ya ampun. Nggak tanggung jawab gini ketua. Ayo. Bertemu. Oke, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin memperkenalkan diri, saya Aditya Agustian dari akun kelasnya 2017. Terus di sini saya ada di kelompok 3, ketua kelompoknya. Boleh dibuka deh presentasinya? Udah kelihatan? Di slideshow. Udah. Jadi di sini kita diberi kasusnya WorldCom. Boleh digeser. Di sini ada saya sendiri sebagai ketua, Amalia Trisesarani, terus Ade Septiani, Ali Frey Hartono, Febian Tistusilo, Dea Ulhak, Emi Ayu Sesarani, sama Anissa Isti Amelia. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan sama teman-teman saya, Ibu. Ya, silakan. Untuk selanjutnya saya Febrianti akan mempresentasikan tentang profil perusahaan WorldCom. Jadi, bentar ya Bu. Jadi poin pertama, WorldCom itu perusahaan penyedia layanan telepon jarak jauh. Nah, WorldCom itu merupakan perusahaan penyedia layanan telepon jarak jauh yang didirikan oleh Bernard Ebers di tahun 1983.
Lalu poin kedua itu WorldCom menyediakan berbagai macam produk, misalnya dari data internet, komunikasi jarak jauh, free conference video hingga kartu prabayar. Jadi WorldCom itu merupakan perusahaan telekomunikasi yang menyediakan berbagai macam produk di seluruh dunia. Seperti yang tadi ada di poin 2 itu ada data, internet, komunikasi telepon, layanan telekonferensi melalui video, sampai penjualan kartu telepon prabayar untuk sambungan internasional. Dan perusahaan ini memiliki 73.000 pegawai yang tersebar di seluruh dunia. Dan sebanyak 8.300 diantaranya adalah pegawai yang tinggal di Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Lalu poin ketiga, pada 1900-an perusahaan mendapatkan keuntungan yang meningkat setelah mengakuisisi beberapa perusahaan. Jadi, WorldCom itu berkembang pesat di tahun 1900-an dan menjadi salah satu perusahaan terbesar di dalam industri telekomunikasi dengan mengakuisisi beberapa perusahaannya. Lalu, perusahaan yang bergabung atau yang dibeli oleh WorldCom itu ada di antaranya Advanced Communication Corp pada tahun 1992, lalu ada Resurgence Communication Group pada tahun 1993, Metro Media Communication Corp pada tahun 1993, ada IDB Communication Group itu pada tahun 1994, dan William Technology Group di tahun 1995. Yang terakhir ada MFS Communication Company pada tahun 1996. Lalu, poin keempat itu ada harga saham mengalami kenaikan sebesar dari $8,17 naik menjadi $47,91. Jadi, harga saham yang mengalami pertumbuhan pesat ini disebabkan karena pendapatan WorldCom yang tumbuh dengan cepat sejak memulainya akuisisi. Jadi, pendapatan WorldCom itu pertumbuhannya cepat karena akuisisi. Dan pertumbuhan pendapatan WorldCom itu lebih dari 50%, sedangkan tingkat pertumbuhannya itu kurang dari 20%. Dan pada awal Januari 1994 sampai harga saham si WorldCom ini sampai $47,91, dan di akhir September 1999 kinerja perusahaan WorldCom itu melebihi dari para pesaing industri sejenis seperti Sprint. Terus saya panik nih. Terus yang selanjutnya, Ibu maaf ya Bu, saya panik. Aduh, nyantai aja, tenang. Teman-temannya nggak menggigit. Terus yang poin selanjutnya itu WorldCom itu pada posisi ke-42 dari 500 perusahaan lainnya menurut versi majalah Fortune. Jadi pada Juni 1999 dengan saham WorldCom yang diperdagangkan dengan harga $64, ia menjadi milioner dan WorldCom itu menjadi favorit ekonomi baru karena sahamnya itu yang naik. Nah, sebagai salah satu perusahaan terbesar yang menangani lalu lintas data internet di seluruh dunia, tahun 2001 pendapatannya WorldCom itu meningkat hingga $392 miliar. Hingga akhirnya si WorldCom itu mendapatkan posisi ke-42 dari 500 perusahaan lainnya menurut survei majalah Fortune. Dan hal ini yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap WorldCom itu meningkat. Sekian profil dari perusahaan, bisa dilanjut. Habis itu siapa? Ya, lanjutnya siapa? Saya, Bu. Oke. Sebentar, Bu.
Selanjutnya yaitu kronologi kasus WorldCom. Jadi yang pertama, pada awal tahun 2000, bentar Bu, kekecil. Pada awal tahun 2002, perusahaan mengalami penurunan mulai dari harga saham, pendapatan, dan hutang yang semakin banyak. Sebentar. Nah, nilai bentar Bu, saya ulang. Jadi kronologi kasus ya, pada awal tahun 2000 perusahaan mengalami penurunan mulai dari harga saham, pendapatan, dan hutang yang semakin banyak. Nah, karena kondisi tersebut membuat CEO WorldCom Bernard Albers serta jajarannya memutuskan mengambil langkah mengubah laporan keuangan. Nah, ada dua cara yang ditempuh, yakni yang pertama line cost sebagai pemasukan. Jadi cara ini digunakan sebagai... Sorry Ibu, boleh tanya sebentar? Ya, Bu. Ini kan tadi kamu waktu diceritakan oleh siapa, Febrianti ya, yang pertama ya? Iya, Bu. Kan kelihatannya perusahaannya maju terus. Kok tiba-tiba ini yang kamu sampaikan awal tahun 2000 perusahaan mengalami penurunan harga saham, memangnya ada apa di situ? Kan tadi Febrianti cerita naik, sahamnya naik terus, tiba-tiba awal tahun 2000 dia nurun gara-gara apa itu? Kan katanya dia malah top berapa di majalah Fortune. Kok tiba-tiba 2000 turun sahamnya, kan berarti ada masalah. Udah dicek nggak kenapa itu? Terus utangnya banyak, pendapatannya berkurang, itu kenapa sih? Karena dari tadi ceritanya Febrianti bagus terus, oh bagus. Tiba-tiba tahun 2000 turun sahamnya. Ada apa triggernya di situ? Nggak kalian cek dulu, nggak kalian gali lagi ya, apa kira-kira? Kan tadi ceritanya perusahaannya lagi naik daun, kok tiba-tiba tahun 2000 turun daun. Nah, ini kenapa nih? Oke, mungkin nanti anggota yang lain bisa ngecek kalau mau biar temennya dia ulang lanjutin. Ya, Saya Ade, lanjut. silakan. Ade ya, Ade Sitiani ya. Bu. Jadi ada dua cara yang ditempuh oleh CEO serta jajarannya. Yang pertama, line cost. Line cost ini ditempuh sebagai apa? Dengan cara aduh nggak kelihatan. Jadi line cost ini ditempuh dengan cara sebagai pemasukan, padahal pada kenyataannya merupakan pengeluaran. Dan yang kedua, mengentry akun pendapatan yang tidak teralokasi. Mereka juga meningkatkan pendapatan dengan entry akun palsu yang ditulis sebagai akun pendapatan perusahaan yang tidak teralokasi. Sehingga dilaporkan sekitar 3.000 miliar dolar telah salah diklasifikasi pada tahun 2001, sementara sisanya sebesar 797 juta dolar pada triwulan pertama tahun 2002. Nah, berdasarkan data WorldCom, sebesar 14,7 miliar dolar pada tahun 2001 disajikan sebagai biaya. Nah, selanjutnya, karena hal itu, akhirnya CEO serta jajarannya memindahkan akun beban kepada akun modal, serta WorldCom mampu menaikkan pendapatan atau laba. Nah, WorldCom mampu menaikkan laba karena akun beban dicatat lebih rendah, sedangkan akun aset dicatat lebih tinggi karena beban kapitalisasi disajikan sebagai beban investasi. Dalam laporannya pada 25 Juni, WorldCom mengakui bahwa perusahaan mengklasifikasikan lebih dari 3,8 miliar dolar dengan beban jaringan sebagai pengeluaran modal. Beban jaringan adalah beban yang dibayar oleh WorldCom kepada perusahaan lain untuk jaringan telekomunikasi, seperti biaya akses dan biaya pengiriman pesan bagi WorldCom. Selanjutnya, staf akuntan WorldCom diminta keterangan sebelum 25 Juni. Pada Maret 2002, SEC atau Securities and Exchange Commission meminta data dari perusahaan. Bentar Ibu. Kok digeser? Ini slide-nya digeser.
Baik, saya lanjut. Jadi setelah memindahkan akun beban kepada akun modal, selanjutnya staf angkutan WorldCom diminta keterangan sebelum 25 Juni. Pada Maret 2022, Security Exchange and Commission meminta data dari perusahaan. Nah, pada Maret 2002 ini, data yang diminta yaitu berupa item-item yang berhubungan dengan laporan keuangan, termasuk di dalamnya yang pertama, komisi penjualan dan tagih-tagihan yang bermasalah. Yang kedua, sanksi administrasi terhadap pendapatan yang berhubungan dengan pelanggan dalam skala besar. Yang ketiga, kebijakan akuntansi untuk merger. Yang keempat, pinjaman kepada CEO. Yang kelima, integrasi sistem komputer WorldCom dengan MCI. Yang keenam, analisis ekspektasi pendapatan saham WorldCom. Sehingga pada 8 Agustus, WorldCom mengakui mereka telah menggunakan akun cadangan yang tidak benar. Nah, sudah sekian. Selanjutnya terdapat kasus dari CEO, skandal CEO Bernard Ebers. CEO Bernard Ebers ini menjadi sangat kaya dari kenaikan harga sahamnya di saham WorldCom umum. Tapi pada tahun 2000, industri telekomunikasi itu sedang mengalami masa krisis yang menyebabkan WorldCom itu mengalami kemunduran yang cukup serius. Nah, pada saat krisis itu terjadi, Ebers ini mengalami tekanan yang cukup tinggi dari bank untuk menutupi kewajiban kekurangan margin pada saham WorldCom-nya yang digunakan untuk membiayai jenis usaha yang lainnya seperti kayu, kapal persilan dan lain-lainnya. Maka dari itu, selama tahun 2001, Ebers itu membujuk para dewan direksi buat memberinya kredit koperasi dan jaminan sekitar lebih dari 400 juta dolar Amerika Serikat untuk menutupin kewajiban margin tersebut. Tapi akhirnya strategi yang dilakukan si Ebers ini gagal. Lalu si Ebers digantikan oleh John Sidmore. Itu John Sidmore ini adalah mantan dari CEO UUNET Technology Inc. Nah, skandal akuntansi yang terjadi ini dimulai dari tahun 1999 dan terus berlanjut hingga Mei 2002 di bawah naungan si CEO Bernard Ebers, CFO Scott Sullivan, dan pengawas David Meyers dan Buvord Buddy Yates itu selaku Direktur Jenderal Akuntansi. Mereka melakukan manipulasi laporan akuntansi perusahaan yang membuat laporan palsu untuk menutupin pendapatan WorldCom yang sebenarnya itu mengalami penurunan dan membuat gambar pertumbuhan keuangan dan profitabilitas palsu untuk menopang harga saham WorldCom di pasar saham. Nah, tahun 2002 tim audit internal WorldCom bekerja secara rahasia untuk menyelidikin kemana nih alokasi dana perusahaan yang hilang sebesar 3,8 miliar. Lalu setelah bekerja secara rahasia, audit internal pun mendapatkan jawabannya. Perusahaan tersebut telah menyelewengkan, maksudnya perusahaan tersebut telah diselewengkan oleh CEO, si Bernard Ebers dan rekan-rekannya untuk memperkaya diri mereka sendiri di luar standar pendapatan yang seharusnya. Sehingga pada akhir tahun 2003, diperkirakan bahwa total aset perusahaan ini ternyata diselewengkan oleh CEO mereka sekitar 11 miliar. Akibatnya, si Bernard Ebers ini dinyatakan bersalah dari semua tuduhan karena telah terbukti melakukan kecurangan konspirasi dan pengajuan dokumen palsu dengan regulator semua terkait dengan skandal akuntansi sebesar 11 miliar dolar AS di perusahaan telekomunikasi yang dia dirikan itu. Sekian dari kasus CEO-nya. Ya, oke. Pihak yang terlibat dalam skandal WorldCom yang pertama ada Bernard Ebers, yaitu sebagai CEO WorldCom yang meminjam uang kepada perusahaannya untuk membeli saham WorldCom. Akan tetapi pada kenyataannya uang perusahaan tersebut digunakan untuk kepentingan sendiri, bukan untuk membeli kembali saham WorldCom. Yang kedua ada Cynthia Chopper, yaitu salah satu audit internal WorldCom yang menjabat juga sebagai Vice President yang mengetahui adanya sesuatu yang tidak beres dengan laporan keuangan WorldCom. Yang ketiga ada Arthur Anderson,
merupakan audit eksternal yang menyetujui tindakan manipulasi karena tidak adanya integritas dalam praktik audit Arthur Andersen, sehingga kecurangan yang dilakukan tidak diungkapkan dalam opini auditor. Yang kedua, adanya hubungan antara Arthur Andersen dengan Sullivan dan Myers yang merupakan pekerja di KAP Arthur Andersen sebelum bergabung dengan WorldCom. Arthur Andersen menyulap biaya sewa yang seharusnya merupakan biaya operasional rutin yang akan mengurangi pendapatan pada tahun yang sama menjadi biaya investasi. Yang disulap oleh WorldCom per kuartalnya sebesar 500 sampai 800 juta US dollar. Dengan manipulasi data seperti ini, WorldCom bisa melaporkan laba bersih sebesar 1,4 miliar US dollar pada kuartal 1 2001 dan 127 juta dolar pada kuartal 1 2002. Yang keempat, ada Dewan Direksi yang menyetujui pemberian pinjaman dana lebih dari 408 juta dolar kepada ketua dan mencegah. Ini Anissa, Ibu mau tanya, kamu yang ngetik nama-nama ini siapa nih? Kamu dapat datanya dari mana? Kamu atau orang lain ini? Dari orang lain, Bu. Orang lain maksudnya siapa? Dari satu kelompok satu atau? kelompok. Enggak, itu namanya pada salah ya. Itu kan bukan Cynthia Cooper, Cynthia kan pernah kita bahas. Terus itu Arthur Andersen, nulisnya bukan itu, bukan Arthur Andersen. Arthur A-R-T-H-U, Andersen itu bukan E-A. Ya, ini kan kasus-kasus yang udah terkenal di Google, masa kok bisa salah tulis nama sih? Ya, ya buat yang lain juga nih. Jadi, itu Cynthia Cooper kan terkenal, namanya kok jadi Cynthia Cooper. Arthur Andersen juga kan kita baca di, apa namanya, di buku kita yang Sabihola kan juga udah sering dibahas nama-nama ini. Kenapa kalian bisa salah ketik nulisnya? Ya, kecuali belum pernah kedengeran nama ini bisa, tapi kan di pembahasan Ibu udah bolak-balik di e-book itu ada Cynthia Cooper, Arthur Andersen udah sering banget. Ya, tolong ya, masalah-masalah ketik-ketikan gini ya jangan sampai salah ya. Oke, lanjutkan. Baik, Bu. Terus yang ada Scott D. Sullivan, yaitu sebagai CFO WorldCom dengan sengaja telah memasukkan 3,85 miliar US dollar dari total biaya sewa jaringan yang pada 2001 saja mencapai 8,12 miliar US dollar ke pos yang tak seharusnya. Terus ada staf akuntan WorldCom. Di dalam ini, akuntan WorldCom sebagai berperan aktif dalam skandal yang terjadi. Alasan akuntan WorldCom mau diajak bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan, yaitu karena adanya tekanan dari atasan untuk memanipulasi laporan keuangan, yang mana jika tidak dituruti mungkin akan mengakibatkan para akuntan akan dipecat. Terus ada internal control, yang lemahnya pengendalian internal perusahaan sehingga tindakan manipulasi dan kecurangan dapat terjadi dalam perusahaan. Ada etika yang dimana kurangnya etika profesi akuntan. Para akuntan yang bekerja di WorldCom tidak berpegang teguh pada etika profesi akuntan ataupun GAAP sehingga mereka bersedia untuk melakukan tindakan yang melanggar kegiatan kode etik profesi akuntansi. Ada Mr. Chopper, yaitu ketua komite audit yang mempertanyakan mengenai beban operasi sebagai biaya modal, bukan hanya biaya akan tetapi pengakuan belanja modal digunakan untuk meningkatkan laba. Ada Mr. Buford Body Yates yang memasuki pengakuan bersalah untuk penipuan sekuritas dan konspirasi yang setuju untuk bekerja sama dalam pemalsuan laporan keuangan WorldCom. Ada David F. Myers yang memasuki pengakuan bersalah dengan 3 tuduhan kejahatan penipuan di 26 September 2002.
ada whistleblower yang berani maju untuk memberitahukan tentang kegiatan yang terjadi pada skandal WorldCom tersebut. Yaitu whistleblower membocorkan kejahatan pihak internal perusahaan. Yang terakhir ada manajemen WorldCom yang berperan dalam mengelambungkan angka pada periode berjalan dengan cara yang pertama biaya jaringan yang telah dibayarkan pihak WorldCom kepada pihak ketiga dipertanggungjawabkan dengan tidak benar, di mana biaya jaringan yang seharusnya dibebankan dalam laporan laba rugi oleh perusahaan dibebankan ke rekening modal. Yang kedua, dana cadangan untuk beberapa biaya operasional dinaikkan oleh perusahaan. Dana cadangan yang sudah terbentuk nantinya akan dikurangi secara tidak benar oleh perusahaan untuk memanipulasi jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan pada periode berjalan. Ya, selanjutnya. Selanjutnya siapa? Selanjutnya saya, sebentar Bu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyelesaian pada kasus ini. Pada tanggal 21 Juli 2002, WorldCom mengajukan kebangkrutan dalam pengajuan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Tapi, WorldCom meminta perlindungan dari kreditor sesuai dengan Undang-Undang Kepilotan yang memungkinkan perusahaan bisa menata kembali keuangannya. Tapi dengan perjanjian reorganisasi kebangkrutan, perusahaan harus membayar 750 juta US dollar kepada SEC secara tunai dan saham di MCI baru yang dimaksudkan untuk dibayarkan kepada investor yang dirugikan. Selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2002, Michael Capellas menjadi ketua dan kepala eksekutif. Selanjutnya, pada tanggal 15 Maret 2005, Bernard Ebbers dinyatakan bersalah atas semua dakwaan dan hukum karena penipuan, konspirasi, dan pengajuan dokumen palsu kepada regulator. Mantan CFO Scott D. Sullivan mengajukan pengakuan bersalah pada tanggal 2 Maret 2004 untuk masing-masing menghitung penipuan sekuritas, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas. Mantan pengawasan David Myers mengaku bersalah atas penipuan sekuritas, konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas pada tanggal 27 September 2002. Lalu ada mantan direktur akuntansi yang bernama Buford Yates juga mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi dan penipuan pada tanggal 7 Oktober 2002. Dan mantan manajer akuntansi yang bernama Betty Vincent dan Troy Norman, keduanya juga mengaku bersalah atas konspirasi dan penipuan sekuritas pada tanggal 10 Oktober 2002. Selanjutnya, pada tanggal 13 Juli 2005, Bernard Ebbers menerima hukuman yang membuatnya dipenjara selama 25 tahun. Ebbers menyerahkan dirinya ke Biro Penjara Federal di Oakdale, Louisiana, Lembaga Permasyarakatan Federal Oakdale, untuk mulai menjalani hukumannya. Dia dibebaskan pada akhir 2019 karena alasan kesehatan dan meninggal. Selanjutnya, pada Januari 2006, WorldCom berganti nama menjadi MCI Inc. setelah diakuisisi oleh Verizon Communication. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerugian yang dialami oleh WorldCom. Pada tanggal 1 Juli 2002, nilai pasar saham perusahaan WorldCom turun dari sekitar 150 miliar dolar pada Januari 2000 menjadi hanya 150 juta US dollar. Keadaan ini membuat pihak manajemen berusaha melakukan praktek-praktek akuntansi untuk menghindari berita buruk tersebut. Jadi mereka itu tidak pengen berita buruknya ini tersebar kepada publik. Dan tanggal 25 Juni 2002, saham WorldCom dari 64,5 US dollar pada pertengahan 1999 menjadi kurang dari 2 US dollar per saham dan turun lagi hingga kurang dari 1 US dollar yang akhirnya nilai sahamnya kurang dari 1 sen. Dan pada akhir tahun 2000 sekitar
WorldCom mengumumkan akan memberhentikan 17.000 karyawan dari total 85.000 karyawan. Dan kasus WorldCom ini merupakan kasus kebangkrutan yang paling besar yang ada di Amerika. Sekian dari saya. Amal, tolong lanjut share screen, Amal. Bentar. Udah kelihatan belum? Belum, Mal. Belum, Mal. Udah kelihatan? Udah, Mal. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang crime. Cooks sendiri ini adalah pelaku. Jadi pelaku yang ada di WorldCom ini adalah Bernard Ebers selaku CEO-nya, Scott De Souliva selaku CFO, terus ada David Myers sebagai pengawas, dan Buffett itu sebagai direktur akuntansinya. Yang kedua ada recipe atau cara. Pertama, mereka membukukan line cost sebagai pemasukan, padahal pada kenyataannya merupakan pengeluaran. Dan yang kedua, mereka meningkatkan pendapatan dengan entry akun palsu yang ditulis sebagai akun pendapatan perusahaan yang tidak teralokasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asya. Ya, selanjutnya yaitu yang ketiga, insentif atau motivasi. Jadi motivasi dari kasus ini kenapa bisa munculnya fraud di WorldCom itu kemungkinan karena pada tahun 2000 itu WorldCom sudah mengalami penurunan dan kemerosotan yang disebabkan oleh pendapatan mengalami penurunan dan utang semakin banyak. Nggak hanya sampai di situ aja, nilai saham pun juga terus menurun dan adanya tekanan dari pemerintah Amerika Serikat yang memaksa perusahaan ini untuk membatalkan rencana merger dengan Sprint pada pertengahan tahun 2000. Terus yang keempat yaitu monitoring. Syarat sebuah laporan keuangan yang berkualitas itu adanya monitoring yang bagus atau baik pada tingkat top manajemen. Tapi di perusahaan WorldCom ini tidak bisa dikatakan baik atau bagus di sisi monitoring karena pada kasus ini justru dari pihak top manajemennya yang melakukan kasus fraud ini di perusahaan WorldCom ini CEO, CFO, dan auditor senior dari perusahaan ini malah mengambil cara dengan mengubah laporan keuangan agar perusahaan mengalami kenaikan. Bahkan CEO-nya yaitu Bernard Ebers itu mengambil uang perusahaan untuk kepentingannya sendiri. Dan yang terakhir, ending result atau akibat dari kasus ini, yaitu Bernard Ebers selaku CEO menerima hukuman 25 tahun penjara karena dinyatakan bersalah dari sebuah tuduhan karena terbukti melakukan kecurangan. Selain itu, CFO Scott Sullivan dituntut dengan hukuman pidana dengan tuduhan penipuan sekuritas dan mengajukan laporan palsu. Dan
pelaku lainnya juga mengakui kesalahan bahwa mereka terlibat dari kasus ini. Sekian dan terima kasih. Sekian dari kelompok kami.